Gadis itu baru saja menikah dengan keluarga kaya. Dia harus membunuh ayam sendiri untuk membuat sup untuk suaminya. Tapi dia tidak tahu bahwa suaminya, CEO, memiliki OCD yang parah. Tepat ketika asisten itu akan mengingatkan gadis itu, tanpa diduga, CEO sudah masuk ke rumah. Dalam kepanikan, gadis itu melemparkan ayam itu ke suaminya. Dan karena dia terpeleset, langsung jatuh ke pelukan CEO. Melihat ini, asisten itu mengira gadis itu akan tamat. Siapa sangka CEO yang seharusnya marah itu sangat tenang saat ini, karena dia tahu gadis itu tidak akan hidup melewati malam ini. Ternyata, beberapa hari yang lalu, CEO dijebak oleh saudara tirinya, mengakibatkan dia sekarang diracuni. Saat melarikan diri, dia bertemu dengan seorang gadis pengantar makanan. Dia melihat CEO dalam bahaya, tanpa ragu. Dia maju untuk membantu. Dengan kecerdasan gadis itu, mereka berhasil berlindung. Setelah itu, dia membantu CEO berdiri dari tanah. Siapa sangka hal yang luar biasa terjadi. Saat CEO menyentuh gadis itu, tiba-tiba menyadari bahwa racun di tubuhnya telah ditekan. Ini membuatnya menyadari bahwa gadis itu adalah penawarnya. Kemudian, CEO memberitahu dokter tentang hal ini. Penelitian menunjukkan bahwa, melalui gadis itu, racun yang telah mengganggu CEO selama bertahun-tahun memang dapat dihilangkan. Namun, gadis itu akan mengalami efek samping yang serius. Pada akhirnya akan kehilangan nyawanya. CEO tidak terlalu memikirkannya setelah mendengarnya. Dia hanya ingin menghilangkan racun yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun sesegera mungkin. Karena jika racunnya tidak dihilangkan, dia hanya punya waktu 1 bulan untuk hidup. Kemudian, CEO menyelidiki dan mengetahui bahwa gadis itu sedang diganggu. Dia membawa orang-orangnya dan membantu gadis itu keluar dari masalah. Segera setelah itu, dia membawanya pulang, dan mengeluarkan perjanjian pranikah untuk ditandatanganinya. Asalkan dia menikah dengannya, dia akan menerima 50 juta sebagai imbalan dalam sebulan. Tapi gadis itu merasa bahwa dia hanyalah seorang pengantar makanan, tidak layak untuk CEO. Siapa sangka CEO sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Perlahan mendekat, tidak mau. Ya, pilih sendiri antara pernikahan dan pemakaman. Gadis itu langsung ketakutan setelah mendengarnya. Kemudian, para pelayan membawakan banyak perhiasan mewah, menunjukkan bahwa dia setuju untuk menikah. Ini semua milik gadis itu. CEO mengatakan itu dan pergi. Melihat perhiasan yang berkilauan, gadis itu memikirkan ibunya yang sakit parah. Biaya pengobatan yang mahal sudah tidak mampu dia tanggung. Jadi, karena terpaksa, dia hanya bisa setuju. Kemudian, gadis itu datang ke CEO dengan mengenakan gaun pengantin. Melihat sisi cantik gadis itu, CEO tertegun sejenak, menekan emosi gelisah di hatinya, karena dia mengerti bahwa dia tidak benar-benar menikahi gadis itu, hanya untuk dijadikan pemancing obat saja. Tepat pada saat itu, adik tiri CEO masuk. Secara lahiriah, itu untuk merayakan pernikahan kakaknya, tapi hadiah yang dibawanya ternyata 2 kotak. Ini kakak iparku, kan? Mungkin kamu belum tahu kakakku. Dia menderita penyakit jantung yang parah, paling lama hidup sebulan lagi. Pemakamannya sudah siap. Menikah dengannya saat ini. Mungkin dia ingin kamu dikubur bersamanya. Gadis itu hampir pingsan ketakutan setelah mendengarnya. Kebetulan saat itu dia juga mendengar para pelayan bergosip, mengatakan bahwa CEO tidak pernah dekat dengan wanita. Sekarang tiba-tiba menikah, dikira pohon besi berbunga. Tidak disangka ternyata ingin istrinya dikubur bersamanya. Sejak saat itu, gadis itu seperti kehilangan jiwanya, tidak peduli apapun, mengangkat gaun pengantinnya dan lari keluar. CEO tentu saja tidak akan membiarkan obat mujarab yang sudah di tangannya terbang, jadi dia membawa orang-orangnya dan mengejarnya. Sedangkan gadis itu, setelah melarikan diri, dia bertemu dengan seniornya di universitas. Hari ini dia baru saja kembali ke negaranya, berencana untuk menyatakan cintanya kepada gadis itu. Melihat gadis itu akan melarikan diri dari pernikahan, tanpa basa-basi dia menyuruhnya naik ke mobil. Hasilnya, dia dihentikan oleh CEO yang mengejarnya. Ikut aku. Tidak mau. Aku tidak akan menikah. Lepaskan aku. Aku tidak akan mati bersamamu. Kamu sangat ingin melarikan diri. Aku tidak akan lari lagi. Apa tidak boleh kalau aku tidak lari lagi? Ingat, Di Ye Cheng. Tidak ada yang bisa lolos dari genggamanku. Aku hanya ingin memperingatkanmu. Selama 1 bulan masa pernikahan ini, kamu harus tetap. Kalau tidak, kamu tahu caraku. Selidiki kondisi ibu wanita itu. Itu Tuan Li. Itu. Tuan Li, kamu berhubungan dengan Nyonya, hanya untuk menyembuhkan penyakit jantungmu. Tidak perlu membuat keributan dengan Tuan Muda Rong seperti ini, kan? Berhubungan denganku bisa menyembuhkan penyakit jantungnya.
Jadi begitu. Itulah sebabnya Li Hanxiao ingin menikahiku. Lalu, kalau begitu, setelah penyakit jantungnya sembuh, apakah aku tidak perlu mati? Metode pengobatan penyakit jantung melalui kontak intim, dalam kasus ringan, itu akan membuat Jiangling lemah dan lesu. Dalam kasus berat, Jiangling akan mati. Tuan Li, Anda karena berhubungan denganku, dapat menyembuhkan penyakit jantungmu. Jadi, Anda menikah denganku karena itu. Kamu tidak seharusnya bertanya, jangan tanya. Jika aku bisa menyembuhkan penyakit jantungmu, apakah kita bisa bercerai? Tuan Li, apakah Anda menyetujuinya secara diam-diam? Lalu, bagaimana cara berhubungan untuk mengobati penyakit ini? Seperti ini. Keluar. Aku hanya ingin menyembuhkan penyakitmu secepat mungkin. Ibuku masih menungguku di rumah sakit. Jadi, sebaiknya kita cepat-cepat berhubungan. Aku akan segera mengambilnya. Rencana perawatan penyakit jantung. Enyah. Tuan Li, aku akan segera pergi. Tolong jangan. Mungkinkah dia hanya membutuhkanku saat penyakit jantungnya kambuh? Mulai sekarang, selama kamu patuh padaku, jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Sai. Jiangling. Jiangling. Tuan Li, Nyonya, dia pingsan karena mengobati Anda, menyebabkan kekurangan ki dan darah yang signifikan, sehingga menyebabkan pingsan, dan jika pengobatan ini dilanjutkan, dikhawatirkan akan semakin buruk. Li Hanxiao, kamu harus cepat sembuh. Kamu harus cepat sembuh. Jangan khawatir, Tuan Li, aku akan merahasiakannya dari Nyonya untukmu. Laporan patologi kali ini, aku juga akan segera menyelidiki hasilnya. Nyonya, Anda sudah bangun. Aku baru saja memeriksa tubuhmu. Tidak ada masalah serius. Hanya saja pingsan karena hipoglikemia. Istirahat beberapa hari saja sudah cukup. Terima kasih atas bantuannya, Dokter, Tuan Li. Terima kasih. Bahkan secara khusus mencari dokter untuk memeriksaku. Merepotkan kalian. Clear Stroat, gadis yang begitu baik. Sayang sekali. Kamu istirahat dulu ya. Nyonya, kamu sudah bangun. Tuan muda bilang, tubuhmu sedang tidak baik. Dia menyuruhku untuk membuatkanmu makanan bergizi hari ini. Terima kasih, Bibi Wu. Halo, Bu. Jangan khawatir dulu, aku akan segera pergi ke rumah sakit. Han Xiao, si lemah itu, dia tidak layak mewarisi bisnis keluarga Li kita. Lebih baik diberikan saja kepada adiknya, Li Ken. Sudah 7 tahun. Kamu tidak pernah peduli. Putra kita, Han Xiao, sekarang dia malah membawa pulang seorang anak. Diam. Pergi kamu, jangan pukul ibuku. Lihat. Inilah anak durhaka yang kamu didik. Lihat saja bagaimana aku akan membereskannya hari ini. Jangan pukul putraku. Pergi. Ibu. Kamu harus bertahan hidup. Ibu. Bu. Aku sudah menemukan cara untuk mengobati penyakit jantung. Aku pasti akan hidup. Tuan Li. Ada masalah. Nyonya mengalami masalah di rumah sakit. Pengobatannya juga sia-sia. Bagus sekali kamu.
Dari mana kamu mendapatkan 5 juta ini untuk membayar biaya rawat inap ibumu yang sakit ini? Kembalikan uang itu padaku sekarang juga. 5 juta. Siapa yang membayar biaya rawat inap ibu, Kak? Dia sudah tidak bisa diselamatkan. Cepat pergi dan minta kembali biaya rawat inapnya, biar aku bisa menikah dan beli rumah. Aku akan tanda tangan sekarang. Urus pemulangan untuk wanita jalang ini. Kembalikan 5 juta itu padaku sepenuhnya. Jangan. Jangan. Ayah, Yaozu. Aku mohon. Jangan biarkan ibu keluar dari rumah sakit. Dokter sudah bilang, ibu masih bisa diselamatkan. Dasar gadis bau. Bangun. Jangan. Bangun. Bangun. Bagus sekali kamu. Bocah, siapa kamu? Berani menarikku, beraninya kalian. Dia adalah pasien paling terhormat di rumah sakit kami. Tuan Li dari Dihao Group secara pribadi memerintahkan untuk menyediakan sumber daya medis terbaik. Itu Tuan Li. Tuan Li. Tuan Li memerintahkan, mulai hari ini. Kalian berdua tidak boleh menginjakkan kaki di Yecheng lagi, bukan? Dengarkan penjelasanku. Nona Jiang, yakinlah, kami akan melakukan yang terbaik untuk mengobati ibumu. Terima kasih. Jadi, semua ini dilakukan oleh Li Han Xiao. Xiao Ling. Apa hubunganmu dengan Tuan Li ini? Hanya seorang teman. Kalau begitu, kamu harus berterima kasih padanya. Baik. Tuan Li. Berdasarkan laporan pemeriksaan patologi ini, Anda harus segera bersama Nyonya. Meskipun ini akan membahayakan nyawa Nyonya, tapi ini satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan Anda. Kalau tidak, berapa lama lagi aku bisa hidup? 2 minggu. Nyonya, kamu gila. Kamu tidak tahu Tuan Li, dia punya OCD yang parah, kan? Kalau dia melihatnya, dia pasti akan. Selesai sudah, Nyonya pasti akan mati. Maaf. Tuan Li, maafkan aku tidak sengaja. Aku hanya ingin membuatkanmu sup ayam. Terima kasih. Membayar 5 juta untuk biaya rawat inap ibuku, aku pasti akan mengembalikan uang ini padamu. Aku membantumu. Karena kamu bisa mengobati penyakit jantungku. Hal-hal lain. Jangan terlalu banyak berpikir, benar-benar belum pernah melihat yang seperti ini. Tuan Li yang OCD-nya parah, malah tidak marah pada Nyonya. Tuan Li, lihat, di luar sedang turun salju. Hari bersalju paling cocok dengan sup ayam. Cepat tutup gordennya, cepat. Bukankah cuma turun salju, kenapa kamu begitu heboh? Nyonya, kenapa kamu membawa salju ke dalam rumah? Salju, ada apa? Nyonya, kamu tidak tahu. Saat Tuan Li berusia 7 tahun, ibunya meninggal dunia secara tak terduga, meninggal di hari bersalju. Sejak saat itu, Tuan Li tidak tahan melihat salju. Kalau tidak, Tuan Li akan marah.